baik bagiku. Sekali lagi, Dia baik bagiku. Pulang tidak sama seperti kami datang. Pesanmu kuat, sederhana, tapi penuh dengan kuasa. Kami siap diberkati oleh Engkau sendiri yang adalah firman, sama-sama yang siap. Kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Silahkan kembali duduk, puji Tuhan, shalom. Baru terdengar yang di sebelah kiri saja, shalom. Senang ada kembali bersama dengan Anda. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Pak Roni, terima kasih untuk koordinator kebaktian 1 dan kebaktian kedua. Sepanjang hari ini saya bisa kembali bersama dengan jemaat Tuhan di GBI Glow di tempat ini. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Saya ingin lihat tangan-tangan walaupun basi pertanyaannya, tetapi setahun sekali saya ada bersama dengan Anda. Saya ingin memastikan Anda semuanya oke, semuanya baik. Saya ingin lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Katakan kepada sebelah kanan kiri jabat tangan, bilang begini, Yesus gue keren abis. Oh ya, kita punya Yesus yang keren abis. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Mari kita langsung buka Alkitab, langsung buka buku catatan. Dan bagi Alkitab Anda ada di smartphone, tolong pastikan yang dibuka adalah aplikasi Alkitab. Jangan aplikasi yang lain. Kita mengharapkan kesembuhan, kita mengharapkan kemuliaan, kita mengharapkan pengurapan, kita mengharapkan mukjizat, semua dijadikan oleh firman. Dan biarlah yang dibuka 40 menit di tangan kita adalah aplikasi Alkitab. Langsung dibuka 1 Samuel 14 ayat 1 dan 2. Dan bagi Anda yang punya kebiasaan mulia mencatat, langsung dicatat kita akan membahas satu kata singkat, yaitu adalah oneness. Konsep Tritunggal agak sulit diterima karena Tuhan tidak beranak dan Tuhan tidak diperanakan. Dan pada saatnya saya berjumpa dengan pemuka agama dan sekarang menjadi sahabat saya menjelaskan dengan sederhana bahwa Tritunggal adalah seperti Muhammad Rizal Solihin di gereja adalah pendeta. Muhammad Rizal Solihin di rumah adalah suami. Tapi Muhammad Rizal Solihin kalau berkunjung ke Bintaro, rumah anak saya adalah kakek dari cucu 2. Siapa yang setuju dengan saya? Orangnya sama, fungsinya 3. Itu adalah Allah Tritunggal. Allah kita adalah Ahad. Allah kita adalah Esa. Tetapi dia bisa merepresentasikan dirinya sebagai Allah Bapa, bisa merepresentasikan dirinya sebagai Allah Anak, dia bisa merepresentasikan dia sebagai Allah Roh Kudus sesuai dengan fungsinya. Tetapi Tuhan kita adalah oneness. Nah, sekarang aplikasinya apa dalam kehidupan kita? Yuk langsung kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-14. Ayat 1 dan ayat 2 sangat informatif.
Dari dua ayat ini kita bisa mendapati gambaran situasional ketika itu. Saul membawa chosen people, 602 orang. Tujuannya jelas mendekati perkemahan musuh. Bukan untuk retreat, bukan untuk outing, bukan untuk rekreasi. Jelas yaitu mendekati perkemahan Filistin. Yuk sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3, ya. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang, pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea, di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Tolong lihat tangan saya, yang sudah lihat katakan yes. Tolong yang dilihat tangan saya, jangan terlalu dilihat apakah saya pakai kaos kaki atau tidak. Tolong perhatikan, jelas 600 orang ada di Migron, 600 orang ada di Gibea. 2 orang memisahkan diri, yaitu adalah Yonatan dan bujang pembawa senjata. Alkitab dengan jelas berkata total numbers 602 orang. Tapi 2 orang ini memisahkan diri. Yonatan tidak memberitahukan kepada ayahnya. Bujang pembawa senjata tidak memberikan informasi kepada skuadronnya. 600 orang pilihan Tuhan, orang pilihan Saul, tidak diinformasikan. Skenarionya nekat, yaitu adalah dekati perkemahan musuh. Menurut saya nekat. Karena pada zaman itu, penguasa besar yang berkuasa adalah Filistin. Yang tentunya dengan kenekatan tertentulah kalau dihadapi hanya dengan 2 orang. Tetapi ayat yang ke-6 sangat menarik. Perhatikan ayatnya. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal. Orang-orang yang tidak bersunat ini mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Yuk bagian ini kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Setuju dengan saya? Ternyata pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh angka. Anda nggak ikutin khotbah saya. Siapa yang setuju dengan saya? Ternyata pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh bilangan. Pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh numbers. Pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh banyak atau sedikit. Berbeda dengan hukum ekonomi dunia, kalau mau nuai banyak, modalnya juga harus banyak. Jangan mimpi untung besar, modal kecil. Itu hukum ekonomi dunia. Anda ingin untung perusahaan miliaran, tentunya kapitalnya juga nggak bisa ratusan ribu. Itu adalah hukum ekonomi dunia. Hukum ekonomi dunia yang namanya kapitalisasi sangat menentukan. Dan bahkan gereja juga hari ini terkontaminasi dengan hukum dunia. Mau nuai jemaat kakap di mall. Kalau enggak di mall jangan harap yang kakap. Karena kalau di mall sewanya juga miliaran, pasti nanti tuayannya juga miliaran. Itu dunia. Tapi pertolongan Tuhan ternyata tidak ditentukan oleh bilangan. Pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh besar kecil. Pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh minoritas mayoritas. Pertolongan Tuhan ditentukan oleh satu kata, yaitu adalah oneness. Di mana ayatnya? Ayat yang ke-7. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu sungguh, aku sepakat. Yang menentukan adalah satu kata, yaitu adalah agreement. Dan Anda harus percaya apa yang saya katakan, agreement powerful, luar biasa. Segala sesuatu yang lahir dari agreement,
Segala sesuatu yang lahir dari kata agree itu sangat powerful. Ternyata yang menentukan bukan besar kecil, yang menentukan bukan kekuatan kita, yang menentukan bukan kapitalisasi, ternyata yang menentukan adalah satu kata, yaitu adalah sepakat. Tapi maaf, ini barang langka di gereja. Ketika gembala menyampaikan visi dan misi, yang di belakang bilang begini, itu urusan Pak Gembala, urusan saya adalah toko. Tapi ketika sang gembala berkata, inilah visi untuk masuk 2017. Ada begitu banyak yang katanya pengerja, pakai jas, dan pakai seragam ke gereja. Belum tentu sepakat. Mungkin ada sama-sama di ruangan, mungkin ada sama-sama di struktur organisasi. Tapi kesepakatan bukan hanya sekedar kehadiran. Kesepakatan melahirkan tindakan bersama-sama. Katakan amin. Dan kita harus mengerti segala sesuatu yang lahir dari satu kata, yaitu sepakat. Itu powerful, luar biasa. Dan pertolongan Tuhan ternyata tidak ditentukan oleh besar kecil. Pertolongan Tuhan ditentukan oleh satu kata, yaitu adalah sepakat. Kita lihat ayat 13. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. 2 orang bonek. Saya sedang berpikir, kedua orang ini menggunakan kaos Persebaya. Karena ini anggota Bondo Nekat. 2 orang berhadapan dengan Filistin. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan. Perhatikan the power of agreement. Sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Yuk sama-sama kita baca ayat 14, 2, 3, ya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari seperpanjangan ladang. Mungkin Anda berkata end result daripada kesepakatan ternyata tidak terlalu powerful. Cuman 2 orang mengalahkan 20. Kalau 2 orang mengalahkan 2000 baru keren. Kalau 2 orang ngalahin 2 juta baru spektakuler. Ini baru 2 mengalahkan berapa? 20 orang. Mungkin Anda di pojok bilang begini. Ini mungkin karena yang 20 orang lagi meleng. Maka 2 orang dengan mudah mengalahkan 20. Ini bukan end result dari kesepakatan. Tapi tolong perhatikan ayatnya. Siapa yang setuju dengan saya? Ini adalah kekalahan pertama. Ekonon cicing wae itu. Siapa yang setuju dengan saya? Ternyata ini adalah kekalahan pertama. Berarti ini baru appetizer. Belum main menu, Pak. Sabar. Appetizernya 2 mengalahkan 20 orang. Ini baru opening. Kalau ditulis kekalahan pertama pasti ada kekalahan kedua. Kalau ditulis kekalahan pertama pasti ada kekalahan selanjutnya. Dan perhatikan ayat yang ke-15. Pertolongan Tuhan dinyatakan. Dan saya memberanikan diri berkata, semua musuh mati. Di mana ayatnya? Ayat 15. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan di padang. Dan di antara seluruh rakyat juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar. Dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Alkitab bahasa Indonesia sangat sopan. Ada kemungkinan yang menerjemahkan orang Jawa. Tapi Alkitab berbahasa Inggris dan semua bahasa asli mengatakan, perhatikan Alkitab berbahasa Inggris, bumi gemetar yang adalah act of God. Alkitab berbahasa Inggris tidak menggunakan kata tremble, Alkitab berbahasa Inggris tidak menggunakan kata shaking. Bisa diperlihatkan dengan cepat. Alkitab berbahasa Inggris, King James menggunakan kata earthquake. Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata gempa bumi. Setuju nggak dengan saya? Yang namanya gempa bumi bukan lahir dari kekuatan manusia. Pasti itu adalah tindakan Tuhan. Gempa bumi adalah act of God. Dan ternyata pertolongan Tuhan dinyatakan. Musuh dikalahkan. Lahir dari satu kata, yaitu adalah kesepakatan. Dan saya berani bilang, yang dikalahkan tidak lagi disebutkan berapa jumlahnya. Kenapa? Karena bukan many, tetapi sudah much. Maka Alkitab tidak lagi mencatat berapa yang dibunuh. Tapi saya berani bilang, karena lahir dari kesepakatan, itu powerful sekali. Musuh semua dikalahkan.
Saya tahu dalam kehidupan ini kita sedang menghadapi peperangan rohani. Menurut agenda Ibrani hari ini, maaf, ini bukan tahun 2016. Anda harus mengerti yang namanya agenda Yesus bukan agenda kabisat. Agenda Yesus bukan agenda internasional. Agenda Yesus adalah agenda Ibrani. Dan tahun ini bukan 2016. Tahun 5777 itu adalah tahun pedang. Dan saya tahu kita sedang dibawa masuk dalam peperangan rohani. Bisa kita lihat di Jakarta, bisa kita lihat di Indonesia, bisa lihat sampai ke ujung dunia. Ini sedang peperangan rohani. Dan saya tahu hanya pertolongan Tuhanlah yang membuat kita keluar lebih daripada pemenang. Dan harus lahir dari satu kata, yaitu adalah sepakat. Perhatikan Kejadian pasal yang ke-11. Perikopnya adalah menara Babel. Babel adalah sistem ekonomi dunia hari ini. Babel adalah daging. Babel didirikan. Yang menaranya sampai ke ujung langit. Itu adalah lahir dari kesombongan. Tapi perhatikan ayat yang ke-1. Adapun seluruh bumi, one speech, one language. Jadi ketika itu di bumi ada satu kata yaitu adalah oneness. Dan mereka sepakat untuk menuju tanah Sinear. Mereka temukan tanah datar dan mereka overstay. Dan perhatikan ayat yang ketiga. Mereka yang lahir dari kesepakatan punya skenario. Di ayat yang ketiga, mereka kolek tanah liat, mereka kolek tergala, mereka kolek batu bara, batu bata. Perhatikan ayat yang ketujuh, skenarionya ada di ayat yang keempat. Sama-sama kita baca ayat yang keempat. 2, 3, ya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudaraku, jelas tujuan mereka bukan ilahi. Jelas tujuan mereka daging. Yaitu bikin menara yang ujungnya sampai ke langit. Dan kita cari nama. Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan daging. Tapi karena lahir dari kesepakatan. Perhatikan ayat yang kelima. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota yang lahir dari kesepakatan. Dan menara yang lahir dari kesepakatan. Yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman. Perhatikan ayat yang ke-6. Mereka ini satu bangsa. One nation. Dengan satu bahasa. One speech. Oneness untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka mulai dari sekarang. Apapun juga yang mereka rencanakan. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Siapa yang setuju dengan saya segala sesuatu yang lahir dari kesepakatan. Tuhan tidak bisa gagalkan. Kesepakatannya daging saja Pak. Tuhan tidak bisa gagalkan. Kesepakatannya dosa sekalipun. Tuhan tidak bisa gagalkan. Jelas ini bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini untuk kemuliaan manusia. Untuk kemuliaan manusia saja Tuhan turun dari sorga dan berkata, apa saja yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak terlaksana. Saya bisa membayangkan kalau suami istri sepakat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bisa membayangkan kalau satu keluarga, yuk sama-sama sepakat memasuki tahun 2017. Kita lebih lagi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apa saja yang kita rencanakan tidak ada yang tidak terlaksana. Pasti jadi. Untuk kemuliaan daging saja pasti jadi. Apalagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. 3 tahun yang lalu satu pagi saya terima firman. Tolong lihat tangan saya. Firmannya aneh. Sesuai dengan Kejadian 22. Di tangan Abraham ada pisau dan akan menyembelih anaknya. Dan tiba-tiba terdengar suara dari surga, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Dan saya bersyukur kepada Tuhan 3 tahun yang lalu Abraham tidak membunuh Ishak. Saya bersyukur kepada Tuhan Abraham mendengar suara dari surga, jangan bunuh anak itu. Dan 3 tahun yang lalu saya bergumul dengan Tuhan, apa yang harus saya kerjakan dari pewahyuan ini. Tiba-tiba Tuhan berkata, kamu harus lebih serius untuk pelayanan anak-anak muda. Jangan bunuh potensi mereka. Dan saya langsung ambil keputusan untuk ambil beberapa langkah. Dikonfirmasi ketika saya pelayanan untuk gereja Mawar Sharon Surabaya.
Dan sepulang sampai di Depok, Tuhan berkata jelas, apa yang terjadi di GMS masih terjadi di Depok. Dan saya langsung berkata rasanya susah untuk pelayanan anak muda di kota Jakarta. Masalahnya adalah macet yang tidak masuk akal. Dan apa yang terjadi? Saya rapatkan dengan beberapa teman pengurus pelayanan youth di gereja kami. Yang tersisa tinggal 8 orang. Mati segan, hidup tak mau. Saya tanya gimana youth? Ada. Gimana teens? Ada. Gimana kids? Ada. Selalu jawabannya ada. Dan saya minta maaf, ini penyakit akut di gereja. Yang penting ada. Ini penyakit akut. Dan saya tidak ingin saya terjangkit penyakit akut ini. Dan saya langsung berkata kepada mereka, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Dan mereka berkata, sudah Kang. Kita sudah lakukan. Tapi akhirnya sampai jam 3 dini hari kita tidak sampai pada sebuah kesimpulan. Karena frustasi 8 orang, mati segan hidup tak mau. Kita akhirnya 8 orang berkata bahwa gini aja Pak Riza. Apa saja yang Pak Riza putuskan kami sepakat. Jadi kesepakatannya lahir dari frustasi. Apalagi kesepakatannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pasti jadi terlaksana. Apa yang kami lakukan? Sederhana. Kami cetak pemimpin dan kami utus misionaris. Misionarisnya kemana? Ke SD-SD. Misionarisnya kemana? Ke SMP-SMP. Misionarisnya kami cetak kemana? Untuk diutus ke SMA-SMA. Dan sekarang kami masuk misionaris-misionaris kami ke kampus-kampus. Dan akhirnya satu kampus 2 bulan yang lalu menyerahkan semua mahasiswa Kristennya untuk kami gembalakan. Mahasiswa Kristennya berjumlah 9.000 orang. Saudaraku, satu kampus di Tuai. Dan sekarang kami sudah ketemu dengan orangnya 2 hari yang lalu. Di kampus itu kami akan dirikan gereja. Langsung 5 kali kebaktian. Karena yang akan dituai 9.000 orang. Saudaraku yang lahir dari kesepakatan. Tuhan tidak bisa gagalkan. Saya tahu hatinya Pak Roni. Saya tahu hatinya Pak Roni. Sebentar Anda akan masuk ke 3 kali kebaktian. Mungkin Anda berkata, mana orangnya? Lahir kesepakatan saja. Apa saja yang lahir dari kesepakatan? Tidak ada yang gagal. Pasti jadi. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Saya tutup di Markus pasal yang kedua. Saya tutup di Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-1. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Siapa yang setuju dengan saya yang paling dicari pada zaman itu adalah Yesus? Ulah cicing wae atuh. Kan saya nanya, kalau nanya dijawab dong. Siapa yang setuju dengan saya yang paling dicari pada zaman itu adalah Yesus? Mati bangkit, buta melihat, lumpuh berjalan. Apa saja semua persoalan manusia, samperin ke Yesus pasti sembuh. Yang paling dicari pada zaman itu adalah Yesus. Ternyata yang paling dicari tidak ada di sinagog. Ternyata yang paling dicari tidak ada di bait Allah. Perhatikan kembali ayatnya, bisa diperlihatkan. Ternyata Yesus ada di rumah. Dan setuju nggak dengan saya, cikal bakal kesepakatan harus ada di rumah. Maka Yesus bukan ada di sinagog. Maka Yesus bukan ada di bait Allah. Ternyata yang paling dicari adanya di dalam rumah. Karena segala sesuatu harus lahir dari rumah. Perhatikan Matius 5 ayat 15. Matius 5 ayat yang ke-15. Terang dan garam. Perikopnya berkata demikian. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di mana? Anda tidak mengerti khotbah saya. Di mana? Di dalam rumah.
rumah. Ternyata terang harus dimulai dari rumah. Terang bukan dimulai dari gereja. Terang bukan dimulai dari kota. Terang bukan dimulai dari bangsa. Terang dimulai dari rumah. Karena dari rumahlah cikal bakal kesepakatan. Di sana ada kesepakatan. Di sana ada Yesus. Dan ternyata Yesus ada di rumah. Walaupun kurang meyakinkan, gini-gini juga gembala sidang. Bilang amin dong supaya saya jadi semangat. Saya kalau kejepit, keuangan kejepit, perkawinan kejepit, pelayanan kejepit. Sorry, saya tidak ke gereja. Saya ke rumah. Saya cari 2-3 orang yang ada di rumah gandengan tangan. Karena saya tahu Yesus ada di rumah. Ketika segala sesuatu lahir dari kesepakatan. Perhatikan Markus 2 ayat yang kedua. Markus 2 ayat yang kedua. Maka datanglah orang-orang berkerumun. Orang ini membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, 4 orang ini menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Tolong diperlihatkan ayat yang kelima agak lama. Jangan dihapus dulu. Yuk sama-sama kita baca ayat yang terakhir. 2, 3, ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Siapa yang setuju dengan saya ada identifikasi. Orang yang disembuhkan ini orang lumpuh nggak punya iman. Anda nggak ikutin khotbah saya. Yang disembuhkan adalah orang lumpuh. Setuju nggak dengan saya ada indikator. Orang lumpuhnya nggak punya iman. Karena yang Yesus lihat iman mereka. Siapa mereka yang sepakat? Ada identifikasi yang lumpuh tidak punya iman. Jakarta Barat gak perlu punya iman. Tapi Anda yang ada di ruangan ini beriman. Jakarta Barat akan dimenangkan. Gak perlu Jakarta punya iman. Tapi Anda yang ada di Glow ini sepakat dengan Pak Roni. Untuk setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku. Karena yang Yesus lihat iman kita. Itu prinsip. Kita tidak perlu tunggu iman suamimu bangkit dulu. Iman anakmu bangkit dulu. Anda istri bersama dengan anak-anak berdoa yang untuk suamimu yang tidak beriman sekalipun. Tuhan lihat iman mereka. Ini prinsip Pak. Karena yang Tuhan lihat cuma satu kata. Yaitu adalah kesepakatan. Setuju nggak dengan saya? Kalau 4 orang ini tiba-tiba nggak sepakat. Atap sudah dibuka. Yang satu pegang di satu sisi lagi, satu sisi lagi. Dan tiba-tiba dari 4 orang ini 2 orang saja nggak sepakat. Gua pulang duluan. Setuju nggak dengan saya? Itu orang bukannya sembuh, jatuh dan mati. Tapi karena Tuhan lihat kesepakatan. Iman daripada 4 orang ini ternyata yang menentukan. Orang lumpuh itu diampuni dan disembuhkan Tuhan. Semua lahir dari kesepakatan. Bagi yang tertarik boleh catat. Bagi yang tertarik. Dan bagi Anda yang tertarik, yang catat. Nanti kalau caption Instagram, caption sosmed setelah kebaktian ini. Tolong note-nya begini. Dengan kesepakatan, yang berat jadi ringan. Dengan kesepakatan, yang sulit jadi mudah. Tapi karena tidak sepakat, apa yang terjadi? Seringkali karena tidak sepakat. Yang mudah jadi susah. Karena ketidaksepakatan, yang ringan jadi berat luar biasa. Seharusnya ringan masalahnya, tapi beratnya luar biasa. Kenapa? Pasti karena lahir dari ketidaksepakatan. Tapi kalau lahir dari kesepakatan, yang berat pun menjadi ringan. Kalau lahir dari kesepakatan, yang sulit pun menjadi mudah. Di satu pagi di tahun 99 ritual. Saya sampai di Sudirman Tower, tempat saya bekerja. Saya langsung masuk ke kamar dan tutup pintu. Ini adalah ritual setiap pagi saya lakukan belasan tahun. Dan office boy di kantor sudah tahu.
kalau saya masuk ke kamar dan tutup pintu di pagi hari, mereka pasti berkata, ini Pak Riza sedang sarapan. Dan sarapan saya adalah menggunakan narkotik. Belasan tahun. Karena hidup saya tidak bisa tidak kurang dari 2,5 jam tidak mengkonsumsi narkoba. Dan pagi hari itu ritual, tahun 99 masuk, saya ambil berangkas. Dari rumah saya ingat di berangkas ada 7-8 gram. Tapi ketika sampai di berangkas, pagi itu dibuka, ternyata sabu hanya tinggal beberapa hisap, ternyata heroin hanya tinggal beberapa sedot. Saya masih punya harapan, siang itu cari dealer, siang itu cari supplier. Aneh, tidak saya temukan. Yang saya berpikir sore hari itu cepat jam 5 pulang ke rumah. Karena saya ingat di rumah masih ada 7-8 gram. Saya cuma berpikir, batalkan dinner meeting, batalkan dinner appointment. Dan saya langsung jam 5 tenggok pulang ke rumah. Tujuan saya cuma satu, saya harus lewati hari itu. Masuk narkoba dalam tubuh. Dan apa yang terjadi? Ketika itu hari-hari yang berat dalam hidup saya. Anak kedua saya meninggal, anak keempat saya meninggal, saya frustasi. Dan dosis yang masuk dalam tubuh saya 3-4 kali lipat dibandingkan biasanya. Tapi hari itu tidak ada satupun yang saya bisa konsumsi hanya pagi itu. Beberapa sedot dan hanya tinggal beberapa hisap. Dan apa yang terjadi sampai di rumah, saya semakin marah dengan keadaan. Karena ternyata baju yang semula seharusnya ada di lemari. Baju saya sudah dibuang Elsa. Itu ke pekarangan rumah. Dan saya temukan bong sudah dalam keadaan hancur. Saya temukan aluminium foil sudah dalam keadaan robek. Saya temukan itu yang namanya kaca tatakan untuk sedot. Saudaraku itu sudah dalam keadaan pecah. Saya tahu Elsa yang lakukan. Dan ketika saya cari Elsa, mana sabunya, mana heroinnya? Elsa dengan tenangnya berkata, sudah dimasukkan ke toilet dan di flush. Dan sudah jadi air. Dari jam 8 kita argue sampai jam 10. Jam 10 akhirnya saya sudah kehilangan kesabaran. Saya pukulin Elsa selama 4 jam. Elsa sudah dalam keadaan terpojok dan dia sudah berkata, ampun Pak, ampun Pak. Jangan terus pukulin Mama. Kapok Pak, kapok. Dia sudah dalam keadaan terpojok jam 2 dini hari. Dan saya juga sudah lelah. Dari pagi, sakau, bukannya ketemu tetapi dibuang. Dan Anda harus percaya apa yang saya katakan. 4 jam pukulin istri, itu cukup melelahkan. Dan apa yang terjadi? Hampir jam 2 dini hari, Elsa sudah ampun-ampunan, Elsa sudah kapok-kapokan. Aku bilang kapok enggak. Dan dari tubuhnya sudah keluar darah. Pikiran saya cuma sederhana ibu, akhiri dini hari itu. Dan saya berhasil temukan senjata tajam di lemari rias Elsa. Dan di tangan saya sudah ada yang namanya senjata tajam. Saya tahu tinggal dihunuskan dan selesai. Elsa sudah dalam keadaan terpojok. Tetapi tiba-tiba pintu terbuka. Yang masuk adalah Belle, anak saya terbesar. Dia sudah dalam keadaan nangis Pak. Tapi saya tidak tahu dia nangis dari jam berapa. Dia sudah dalam keadaan nangis. Dan saya tidak tahu Belle dengar ibunya saya gebukin dari jam berapa. Tapi ketika itu Belle berkata, Papa stop. Jangan lagi pukulin Mama. Mama terlalu letih. 10 tahun. Papa selalu pukulin Mama. Elsa pernah dirawat oleh dokter THT. Karena berhari-hari keluar darah segar. Dari telinga dan hidung. Saya pukulin pulang sakau. Kalau bukan Elsa yang saya pukulin, Belle yang saya pukulin. Tapi tiba-tiba Belle berkata, Pak stop. Kita sudah lelah. Kita sudah capek. Akhirnya Belle menghampiri ibunya yang sudah dalam keadaan terpojok. Dia raih tangan ibunya. Dan Belle berkata, yuk mah, kita malam hari ini sepakat berdoa untuk Papa. Mereka tidak langsung berdoa. Mereka menyanyikan
sebuah lagu sederhana. Pemain keyboard saja, kunci C. Very simple song Pak Andi. Tetapi Belle dan Elsa tidak berhasil menyelesaikan lagunya. Mungkin tersedak, hanya sampai di tenggorokan. Padahal lagu yang sederhana, very simple song. Mereka sambil bergandengan tangan, sebelum mereka memanjatkan doa, mereka nyanyikan sebuah lagu. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Tangan mereka yang sedang bergandengan, gak tahu kenapa Belle angkat tangan ibunya. Dan mereka berkata, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mereka tidak selesaikan lagunya, Pak. Tapi gandengan tangan itu dipindahkan di atas kepala saya. Mereka tidak berdoa sama sekali. Dan ketika kepala saya di atasnya, ada tangan yang bersepakat. Sejak itu, hidup saya dipulihkan. Saya dipulihkan bukan di KKR besar. Saya dipulihkan bukan di seminar. Saya dipulihkan bukan di gereja. Saya dipulihkan bukan di retret. Tapi saya dipulihkan di rumah. Karena Yesus ada di rumah. Dan Yesus ada di rumah Anda. Siapa yang setuju dengan saya yang menumpangkan tangan atas saya bukan pendeta terkenal. Bukan pendeta luar negeri. Bukan pendeta bule yang menumpangkan tangan atas saya. Dua orang yang sedang hancur hatinya. Tapi sepakat. Siapa yang setuju dengan saya dini hari itu saya tidak punya iman. Ya, saya tidak punya iman sama sekali. Iman saya adalah mana sabu. Iman saya adalah mana heroin. Sama sekali saya nggak ingat Tuhan. Tapi yang Tuhan lihat iman mereka. Karena mereka punya iman. Saya dipulihkan. Dan ini doa saya. Dalam beberapa bulan mendatang. Di dalam nama Yesus. Gereja ini akan menuai. Dan pasti akan menuai lebih banyak. Yang Tuhan cari cuma satu kata. Maaf, bukan WL terkenal. Bukan pemusik canggih. Tapi Anda di ruangan ini sepakat. Barat, timur, utara, selatan. Tidak akan lagi tahan-tahan jiwa. Untuk datang ke ruangan ini. Teknik agama tidak menentukan. Teknik gereja tidak menentukan. Yang menentukan adalah kesepakatan. Sampai ketemu tahun 2017. Bye-bye. Senang bisa melayani Anda. Berdiri, Kang. Sudah selesai. Taruh tangan kiri di dada. Pejamkan mata. Jemaat yang ada di balkon juga taruh tangan kirinya di dada.
dan angkat tangan kanannya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saya mau minta tambahan waktu 2 menit saja. Tidak akan lebih. Bisa tolong diperlihatkan Matius 18 ayat yang ke-18. Saya tidak akan khotbahkan, tetapi kita akan baca saja. Matius 18 ayat yang ke-18. Ada sesuatu yang menarik di Matius 18 ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Tolong lihat tangan saya, yang sudah lihat katakan yes. Siapa yang setuju dengan saya, sorga tunggu bumi? Anda nggak ngikutin khotbah saya? Tolong perhatikan, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Setuju dengan saya, ini sebab akibat. Karena ada pergerakan di bumi, maka ada pergerakan di sorga. Ayatnya berkata demikian, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi. Aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu sepakat, yang sorga tunggu cuma 1, bukan teknik agama, bukan teknik gereja, sepakat saja. Apa saja yang lahir dari kesepakatan, Bapa di sorga akan mengabulkannya.
Anda memastikan di ruangan ini ada istrimu. Anda memastikan di ruangan ini ada suamimu. Pegangan erat tangannya sekarang. Bapak, istrinya pegang erat, Pak. Pak Andi, saya lihat istri Bapak ada di belakang. Oke. Jangan jauh-jauh, Pak. Ya, sebelah kanan, Pak. Oke. Teman-teman choir, gandengan tangan. Gandengan tangan. Yang sorga tunggu hanya satu kata. Sepakat. Tundukkan kepala. Yang suami istri saja. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan
Kami tolak dari gereja ini di dalam nama Yesus. Kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan biarlah di gereja ini bersama dengan Pak Roni ada oneness. Dan apa saja yang mereka doakan, apa saja yang direncanakan, tidak ada yang gagal. Semua jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Sama-sama yang diberkati dengan suara keras kita katakan. Amin.